Kembalinya Sang Raja. Bab 21. Direktur Su, Anda harus membuat keputusan untuk saya. Kami hanya membandingkan catatan, dan dia memukuli saya seperti ini. Wu Yuanhong menutupi wajahnya dan berkata dengan mulut bocor. Kamu mengatakannya, tangan dan kaki tidak memiliki mata, jadi kamu tidak bisa menyalahkanku. Pada saat ini, dengan dukungan Zhu Jianan, Wu Yuanhong secara alami menjadi berani dan menunjuk ke arah Su Chen dan berteriak. Su Chen, bocah nakal, Direktur Zhu ada di sini, dan kamu masih berani pamer. Jika kamu tidak berlutut dan meminta maaf kepadaku hari ini, kamu akan dikeluarkan dari sekolah. Kamu, katakan lagi, aku tidak mendengar apa yang baru saja kamu katakan. Bizai kecil, apakah kamu tuli? Kalau begitu aku akan mengatakannya lagi, apakah kamu tuli? Halo. Su Chen menendang Wu Yuanhong, dan Anda bahkan bisa mendengar suara tulang rusuknya patah. Melihat pemandangan ini, semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Kamu masih berani memukulku, keluarga Wuku tidak akan melepaskanmu. Wu Yuanhong memuntahkan seteguk darah dan tampak pucat seperti orang mati. Yah, Su Chen, aku, Zhu Jianan, ada di sini, dan kamu masih berani mengambil tindakan. Kamu jelas tidak menganggapku, Zhu Jianan, serius. Retakan. Ada tamparan keras lainnya, yang langsung mengenai wajah Zhu Jianan dan menamparnya ke tanah. Aku datang ke sini untuk pergi ke sekolah karena aku mengagumimu. Jika kamu berani menudingku lagi, pergi saja ke krematorium dan pesan tempat tidur. Taman bermain yang kosong itu sunyi. Guru pendidikan jasmani Zhang Duoxing tercengang. Apa yang terjadi? Bukan begitu naskahnya ditulis. Logikanya, jika Wu Yuanhong dirobohkan, Su Chen harus dipecat. Mengapa Anda mengalahkan sutradara? Sekitar setengah menit kemudian, Zhu Jianan sadar. Yah, Su Chen, kamu sangat gila sehingga kamu benar-benar mengatakan bahwa kamu sangat menghargai kami ketika kamu datang ke sekolah menengah No. 1. Aku akan memberitahu kepala sekolah tentang hal ini sekarang dan memintanya untuk mengeluarkanmu secara pribadi. Setelah itu, aku akan menulis surat ke berbagai sekolah menengah di kota Linyang. Entah sekolah mana yang berani menerimamu. Tidak perlu mencariku, aku sudah di sini. Melihat lelaki tua itu berjalan ke arah mereka, semua siswa terlalu takut untuk berbicara. Watak kepala sekolah Wang terkenal buruk, dan Zhu Jianan masih menjadi suami keponakannya. Jika Su Chen memukulinya, dia pasti tidak punya apa-apa untuk dimakan. Kepala sekolah, kamu harus menilai saya. Anak ini tidak hanya memukuli Wu Yuanhong sampai dia muntah darah, tetapi juga memukuli dekannya. Siswa dengan kecenderungan kekerasan seperti ini pasti tidak akan diizinkan di sekolah menengah No. 1 Linyang. Kamu benar-benar tidak bisa tinggal. Mendengar ini, Chen Tianyu tampak bahagia, dan Wang Suewu bahkan berbicara. Maka pemecatan Su Chen sudah menjadi kepastian. Tidak perlu kelas pendidikan jasmani, kalian semua kembali ke kelas. Suara Wang Suewu sangat marah sehingga para siswa ketakutan dan segera kembali belajar. Melihat tidak ada seorang pun di taman bermain, punggung Zhu Jianan semakin menegang. Su Chen, kamu baru di sini. Kamu mungkin tidak tahu bahwa istriku adalah keponakan kepala sekolah Wang. Haha, kamu tidak menyangka. Juga, aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa orang malang sepertimu harus memiliki kesadarannya sendiri. Beraninya kamu bertarung dengan Chen Tianyu. Apakah kamu lawannya? Dia dapat dengan mudah memberikan 100.000 yuan. Biarkan aku memecatmu, dan kamu belum pernah melihat 100.000 yuan seumur hidupmu. Ada suara, pop. Wang Suewu menamparkan wajah Zhu Jianan dengan keras dan mengutuk. Kamu sedang mencari kematian, beraninya kamu berbicara dengan Tuan Su seperti ini. Apa? Tuan Su? Zhu Jianan tercengang dengan tamparan itu. Oke, kenapa Tuan Su bisa muncul? Jika pembunuhan tidak ilegal, Zhu Jianan akan mati ratusan kali. Su Chen adalah seseorang yang Wei Changtian rawat secara pribadi. Bahkan orang seperti itu harus dengan hormat memanggilnya Tuan Su, karena dia bukan siapa-siapa di hadapannya. Paman, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah dia hanya orang malang? Retakan. Tamparan lainnya mengenai wajah Zhu Jianan. Koin 5 yang malang. Jika Anda berani tidak menghormati Tuan Su, saya tidak akan mampu membayarnya meskipun itu mengorbankan nyawa Anda. Paman, siapa dia? Lagi pula, kamu juga kepala sekolah. Tidak perlu memperlakukan dia seperti ini. Siapakah Su Chen? Wang Suewu sama sekali tidak bisa memberikan jawaban pasti. Yang saya tahu hanyalah identitasnya begitu kuat sehingga saya bahkan tidak dapat membayangkannya. Kamu bajingan, biar ku beritahu, bahkan sosok seperti Wei Changtian harus berdiri di depannya dan memanggilnya Tuan Su dengan hormat. Menurutmu dia ini siapa? Wei Changtian. Mendengar nama ini, Zhu Jianan tercengang seperti disambar petir. Itu adalah kakak tertua dari pasukan bawah tanah Linyang.
Sebagai dekan, saya bukan siapa-siapa di hadapannya. Dan justru orang seperti itulah yang memanggilnya, Tuan Su, di hadapannya. Jadi apa perbedaan antara perilakunya saat ini dan mencari kematian? Su Jianan, mulai hari ini, kamu dapat meninggalkan sekolah menengah No. 1 Linyang. Tidak, jangan, Paman, jika kamu memecatku, hidupku akan hancur. Su Jianan berlutut di tanah, memohon belas kasihan dengan air mata dan pilek. Aku menyinggung Tuan Su, ini hukuman yang paling ringan. Su Jianan pingsan di tanah seolah-olah dia bodoh. Dia baru saja mengambil pinjaman untuk membeli rumah dan mobil. Su Chen, bukan, ini Tuan Su. Dia hanya seorang pemuda yang rabun jauh. Biarkan saja aku pergi. Aku juga disihir oleh pria itu Chen Tianyu untuk melakukan hal seperti itu. Tolong beri aku kesempatan untuk mengubah sikapku. Berikan kesempatan. Mati atau keluar, pilih salah satu. Su Chen berkata dengan dingin. Ini. Su Jianan benar-benar bingung. Dia bahkan merasa malu sekarang. Jika dia bisa memutar balik waktu, dia lebih suka menjadi seekor anjing yang mengibaskan ekornya dan memohon belas kasihan di depan Su Chen daripada menjadi musuhnya. Tapi sekarang, kesepakatan sudah selesai, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Setelah berurusan dengan Su Jianan, Wang Suewu berjalan ke arah Su Chen dengan senyuman di wajahnya. Tuan Su, apakah Anda puas dengan penanganan saya? Su Chen mengangguk, terlihat lebih cerah mulai sekarang, jika tidak, kamu tidak perlu menjadi kepala sekolah. Ya, jika Tuan Su punya instruksi, katakan saja. Setelah itu, Su Chen mengabaikan Wang Suewu dan berbalik dan berjalan menuju gerbang sekolah, bersiap untuk pulang. Sesampainya di rumah, Su Chen menemukan ada lebih dari selusin tas, besar dan kecil, ditempatkan di ruang tamu. Dilihat sekilas, hampir semuanya merupakan barang mewah yang biasa terlihat di TV. Dan masih banyak merek yang bahkan tidak bisa saya sebutkan namanya, tapi bisa ditebak kalau semuanya mahal. Kamu kembali. Saat ini, Lin Ruohan mengenakan piyama sutra berwarna merah muda terang. Meskipun sebagian besar sosok anggunnya terhalang, dia tidak bisa menyembunyikan payudara bundar di depannya. Ya, Su Chen mengangguk. Ambil ini dan lihat apakah cocok. Bab 22. Apakah kamu membelikan ini untukku? Melihat kantong kertas yang diserahkan oleh Lin Ruohan, Su Chen mengerutkan kening. Aku melihat pakaian yang kamu kenakan sudah tua, jadi aku membelikan 2 potong untukmu saat aku sedang berbelanja. Mari kita coba lihat apakah cocok. Karena dia pindah, Lin Ruohan ingin membeli pakaian baru untuk dirinya sendiri. Tapi saat aku sedang berjalan-jalan di mall, mau tak mau aku memikirkan bagaimana dia mengatur rak buku untukku kemarin, jadi aku secara khusus memilihkan 2 set pakaian untuknya sebagai ungkapan terima kasihku. Melihat pakaian yang dibeli Lin Ruohan untuk dirinya sendiri, jantung Su Chen sedikit berdebar. Selama bertahun-tahun, selain ibunya, dia adalah wanita pertama yang membeli pakaian untuk dirinya sendiri. Terima kasih. Su Chen berkata sambil mengambil pakaian itu. Lin Ruohan memandang Su Chen seperti seekor rubah kecil dan berkata, ketika kamu masih kecil, kamu sangat sopan ketika mengambil permen lollipopku. Sekarang kamu telah mengubah jenis kelaminmu. Su Chen, Oke, pergi dan pakai pakaianmu. Jika tidak cocok, aku akan mengantarkannya kepadamu besok. Sebelum Su Chen bisa mengatakan apapun, Lin Ruohan mendorongnya ke kamar pas pribadi di lantai 2. Cepatlah. Suasana hatiku sedang baik hari ini. Aku akan meminjamkanmu kamar pas pribadiku. Aku tidak akan memiliki kesempatan sebaik itu di masa depan. Su Chen tersenyum dan langsung masuk tanpa berkata apa-apa. Sekitar 10 menit kemudian, Lin Ruohan berkata di luar. Apakah kamu sudah berganti pakaian? Bolehkah aku masuk? Bisa. Suara berderit. Lin Ruohan mendorong pintu hingga terbuka dan menemukan Su Chen sedang merapikan kerah bajunya. Namun, detik berikutnya, Lin Ruohan tampak ketakutan, tertegun di tempatnya, tidak bergerak. Ketika saya mengirim Su Chen masuk, saya lupa mengambil barang-barang di dalamnya. Celana dalam, stocking, piyama saya sendiri. Semua telanjang dan telanjang di depannya. Yah, tidak perlu mencoba pakaian itu sekarang. Ada cermin di ruang kerjaku. Kamu bisa pergi ke sana dan mencobanya. Saat berbicara, Lin Ruohan ragu-ragu dan wajahnya sangat merah sehingga dia tampak seperti awan cerah di cakrawala, tenang dan indah. Su Chen tidak tergerak, masih menyesuaikan kerah bajunya, dan berkata dengan tenang. Jangan khawatir, aku tidak tertarik dengan celana dalammu. Melihat tatapan dingin Su Chen, Lin Ruohan menghela nafas lega. Seseorang dengan kepribadian seperti itu mungkin tidak akan tertarik dengan celana dalamnya sendiri. Tidak terlalu memalukan. Kali ini, Su Chen juga mencoba pakaian itu, berbalik dan keluar dari ruang ganti. Celana dalam jingle catmu sangat unik, dan rasanya sangat berbeda.
Lin Ruohan tertegun lagi, dia sebenarnya. Lin Ruohan menutupi wajahnya yang semerah api. Tunggu sebentar, coba saya lihat apakah cocok. Sekarang setelah dia melihatnya, Lin Ruohan melepaskannya begitu saja. Pokoknya, aku selalu malu di hadapannya, dan kali ini pun demikian. Di lantai pertama, wajah Lin Ruohan telah kembali normal. Dia melihat ke depan Su Chen dengan ekspresi sedikit terobsesi. Aku tidak menyadarinya sebelumnya, tapi orang ini benar-benar seorang gantungan baju. Merek pakaian pria ini terkenal sulit untuk dikendalikan. Bahkan para remaja putra pun dapat dengan mudah mengenakan pakaian merek tersebut dengan cara yang tidak mencolok. Tapi tidak ada rasa disonansi di tubuhnya, dan ditambah dengan wajah bersudut itu, sangat cocok. Oke, aku sudah selesai mencoba set ini. Kamu bisa mencoba yang lain. Melihat pakaian yang diserahkan Lin Ruohan, Su Chen tidak bergerak, dia mengangkat alisnya dan berteriak keras. Turun. Lin Ruohan tercengang oleh raungan Su Chen dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bang! Bang! Menabrak. Terdengar dua ledakan, disertai suara pecahan kaca, dan dua ular api menyembur ke arah rumah. Lihat situasinya tidak baik. Su Chen tiba-tiba mengambil langkah. Gunakan tubuhmu sendiri untuk memblokir Lin Ruohan di belakangnya. Dan kedua peluru itu juga mendarat di Su Chen. Dalam sekejap, Lin Ruohan merasakan kepalanya berdengung. Melihat Su Chen di depannya, dia memikirkan masa kecilnya sejenak. Setiap kali dia diintimidasi, dia akan berdiri di depannya dengan segala cara. Brengsek. Dia benar-benar memblokirku. Rencananya gagal, dan kedua pembunuh itu melarikan diri dari Haitang Villa dalam sekejap. Saudara Chen, kamu terluka. Lin Ruohan tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil nama panggilan Su Chen. Sesuatu terjadi. Su Chen ingin mengusirnya, tapi dia ditahan oleh Lin Ruohan dan melewatkan kesempatan terbaik. Melihat dada yang berdarah, Lin Ruohan menangis dan menangis putus asa. Saudara Chen, jangan takut. Saya akan menelepon 120 sekarang. Tunggu sebentar, tidak akan terjadi apa-apa, tidak akan terjadi apa-apa. Letakkan ponselmu, itu hanya 2 peluru, mereka tidak bisa membunuhku. Kamu baik-baik saja. Lin Ruohan menatap Su Chen dengan tidak percaya dengan matanya yang indah. Dia tidak percaya orang yang terkena peluru akan baik-baik saja. Dan dia bisa berbicara dengan sangat tenang. Kamu belum mati, jadi jangan berteriak. Pikiran cerdas Lin Ruohan tidak lagi tahu cara berpikir. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ekspresi Su Chen tidak berdaya. Kamu sangat pintar ketika kamu masih muda, tetapi mengapa kamu menjadi bodoh ketika kamu besar nanti? Tentu saja aku yang mengeluarkan pelurunya. Bagaimana kalau keluar untuk makan hotpot untuk merayakan bahwa aku tidak terbunuh? Setelah mengatakan itu, Su Chen melepas bajunya, memperlihatkan otot dadanya yang kokoh dan dua moncongnya yang berdarah. Kenapa kamu punya? Melihat tubuh Su Chen, Lin Ruohan tertegun, dan air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Melihat bekas luka mengerikan yang saling bersilangan, jantung Lin Ruohan berdebar kencang. Bagaimana mungkin ada begitu banyak bekas luka di tubuhnya? Dia bahkan tidak dapat menemukan satu pun kulitnya. Tiba-tiba, Lin Ruohan ingat bahwa dia telah menghilang selama 3 tahun. Itu adalah tahun-tahun paling riang dan mulia dalam hidup seseorang, dan apa yang dia alami. Dalam 3 tahun terakhir, saya bertemu banyak orang yang menyebalkan. Saya membunuh mereka dan mereka meninggalkan bekas luka di tubuh saya. Nada suara Su Chen tenang, seolah dia menceritakan hal yang sangat biasa. Lin Ruohan sudah menangis dan meraih tangan Su Chen dengan erat. Oke, kenapa kamu harus mengambil peluru untukku? Karena. Su Chen terdiam dan ragu-ragu untuk waktu yang lama, karena. Kamu adalah saudara perempuanku. Kamu bajingan. Kamu adalah orang biasa. Jika seseorang memukulmu, seseorang akan mati. Keduanya saling memandang. Lin Ruohan tertegun di tempat dan berhenti berbicara. Dia sepertinya ingin mengatakan banyak hal, tetapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tanpa terdeteksi, sebuah benih, pada saat ini, diam-diam berakar dan bertunas di hatiku. Jika ada hal lain yang ingin kau katakan, silakan tanyakan nanti. Aku perlu mengeluarkan pelurunya dan menyiapkan beberapa hal untukku. Su Chen berkata tanpa daya. Meskipun 2 peluru tidak bisa membunuhnya, dia tetap tidak bisa membunuhnya. Pendarahan tidak seperti itu. Bersambung.